Nah, ya, ini metode ekstraksi. Nah, kenapa dibahas tersendiri ya? Karena ini sangat penting kalau untuk fitokimia ya. Jadi kalian harus punya pemahaman apa yang cukup baik mengenai ekstraksi kalau mau mempelajari fitokimia ataupun bahkan fitofarmasi. Nah, ini pokok bahasannya. Jadi bagaimana definisinya, kemudian bahan bakunya, pemilihan pelarut, metode, kemudian pemekatan dan evaluasi dari ekstraksi. Nah, definisi dari ekstraksi itu apa? Jadi, ekstraksi seringkali kita sebut dengan penyarian. Nah, jadi kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair tertentu yang sesuai. Nah, jadi sesuai untuk apa? Nah, jadi sesuai bisa memisahkan senyawa-senyawa yang ingin kita tarik dengan bahan lain. Nah, itu maksudnya sesuai ya. Nah, apa saja faktor yang berpengaruh dalam ekstraksi? Yang pertama adalah bahan awalnya. Jadi, bagaimana karakteristik bahan awalnya, kemudian pelarutnya, dan metode ekstraksinya. Nah, yang pertama bahan awal. Nah, sebenarnya untuk metode ekstraksi ini tidak dibatasi ya menggunakan bahan kering atau simplisia, tapi kita juga bisa menggunakan bahan segar, terutama kalau kita melakukan destilasi ya. Kalau destilasi itu banyak juga yang sebagian besar ya malah kayaknya menggunakan bahan segar. Misalnya kalau kita ingin mengekstraksi minyak-minyak tertentu. Nah, seperti minyak mawar, minyak melati itu pasti menggunakan bunga yang masih basah. Nah, jadi tidak perlu pengeringan ya, karena kalau pakai pengeringan itu ditakutkan juga minyak atsirinya akan hilang. Nah, selain kondisinya baik segar atau kering, kita harus menentukan bahan awalnya itu bagian apa. Apakah buah atau frukusnya, daun, biji, ataupun bagian yang lain. Nah, ini kembali lagi seperti penjelasan saya di awal. Jadi, bagian tanaman yang berbeda itu dia akan mengandung senyawa-senyawa yang berbeda pula. Nah, makanya kita harus benar-benar memilih bagian mana sih yang mengandung senyawa aktif yang paling besar. Kemudian untuk penyiapan bahan bakunya ini terkait dengan pembuatan simplisia. Nah, kalau di awal sudah disebutkan ya, kita harus mengidentifikasi bahannya terlebih dahulu, jadi diautentikasi. Jadi benar nggak sih tanaman ini yang mau saya gunakan? Misalnya menggunakan apa namanya? eh, menggunakan temulawak. Nah, benar nggak ini kurkuma santoriza, bukan yang lain, misalnya menggunakan jahe, benar nggak ini adalah zingiber yang saya inginkan, bukan jenis zingiber lainnya, gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan sortasi basah. Jadi sortasi itu seperti dipilih gitu ya. Nah, disortir, dipilih yang mana yang kondisinya baik atau tidak gitu. Misalnya, kita menggunakan daun nih. Nah, itu daunnya udah benar nggak ya? Misalnya kita pakai daun yang tua ya. Nah, apakah benar yang sudah dipanen itu daun tua saja, tidak tercampur dengan daun muda gitu ya? Nah, kalau tercampur dengan daun muda, tentu saja kan harus kita hilangkan terlebih dahulu gitu ya daun yang muda. Atau kita inginkan daun, jangan sampai ada campuran rantingnya, batangnya, atau bunga gitu ya ke dalam bahan yang mau kita buat simpisnya. Nah, setelah itu kita lakukan pencucian. Pencuciannya menggunakan air yang mengalir. Jadi tidak disarankan direndam gitu ya, seperti direndam itu tidak disarankan. Kenapa seperti itu? Kalau seperti itu kan apa ya? Kotorannya kan tidak mengalir ya. Nah, beda kalau kita menggunakan air yang mengalir. Jadi kotorannya itu langsung terpisah dari bahan kita. Nah, setelah dicuci, kita tiriskan terlebih dahulu biasanya, tidak langsung dikeringkan ya. Setelah ditiriskan, kemudian apa namanya,
banyak berkurang gitu ya airnya, baru kita lakukan pengeringan. Jadi pengeringannya macam-macam ya, seperti tadi yang disampaikan di awal, bisa kita angin-anginkan atau menggunakan alat tertentu seperti oven, blower, ataupun yang lainnya. Nah, setelah kering diapakan? Nah, dilakukan sortasi kembali. Jadi kita lakukan sortasi kering tujuannya apa? Untuk memastikan apakah bahan yang kita gunakan itu sudah benar-benar dalam hal ini dia sudah terpisah dari berbagai macam pengotor gitu ya. Ataupun juga terpisah dari bahan asing termasuk bahan tanaman yang tidak digunakan. Jadi misalnya kalau daun itu batangnya tidak terikut gitu ya. Nah, sudah pasti ini sudah oke semua kondisinya, baru kita lakukan penyimpanan. Jadi penyimpanannya juga harus diperhatikan ya. Jadi penyimpanannya biasanya kita atur di suhu sekitar 25 gitu. Diatur juga kelembapannya. Jadi semuanya harus terstandarisasi supaya bahan baku simplisianya juga terstandar. Nanti ekstraknya juga harus terstandar. Nah, kalau kita belajar fitofarmasi, nanti kalian akan pelajari bagaimana cara menstandarkan suatu ekstrak gitu ya. Itu yang biasanya digunakan dalam produksi obat ya. Nah, untuk melakukan ekstraksi, maka kita harus menyiapkan bahan bakunya. Jadi simplisianya harus direduksi ukuran partikelnya. Nah, kita lakukan penggilingan dan pengayakan. Jadi diserbuk terlebih dahulu, setelah itu diayak. Nah, kenapa harus diayak? Supaya ukuran partikelnya seragam. Nah, kenapa ukuran partikelnya harus seragam? Nah, nanti kalau ukuran partikelnya tidak seragam, maka kontak antara bahan baku atau simplisia serbuknya itu ya dengan pelarut itu tidak akan seragam. Akibatnya nanti proses ekstraksinya itu akan kurang efektif. Nah, kalau pengen nyoba silakan saja. Jadi nanti kalian coba apa ekstraksi yang apa ya menggunakan simplisia yang diayak dan tidak diayak. Pasti hasilnya bagus yang diayak karena ukurannya lebih seragam. Nah, untuk ukuran partikel ini memang harus digiling ya, diayak gitu. Dikecilkan maksud saya. Nah, kenapa? Karena semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, kalau luas permukaan simplisia semakin besar, maka semakin banyak, semakin besar kontaknya dengan pelarut. Nah, ini akan mempermudah atau semakin efisien proses pelarutan atau penarikan senyawa dari dalam sel. Berikutnya adalah tentang pemilihan pelarut. Nah, bagaimana cara kita menentukan pelarut? Kita memakai pelarut yang mana ya kalau mau mengekstraksi senyawa A gitu misalnya. Nah, pelarut itu harus kita pilih yang mampu melarutkan dan memisahkan senyawa yang mau kita ambil dari kandungan lainnya. Nah, intinya di situ bisa menarik senyawa yang mau kita tuju. Nah, kemudian apa pemilihan pelarut lainnya berdasarkan cara penanganannya. Nah, mudah atau tidak gitu ya. Jadi biasanya em, kita pilih yang mudah diperoleh begitu ya, kemudian handlingnya mudah, kemudian ekonomis. Nah, ini kalau terutama apa ya, kalau kita mau produksi dalam skala besar, itu pasti dipertimbangkan benar-benar berapa harganya dan tidak berbahaya bagi lingkungan dan aman. Jadi untuk pelarut-pelarut organik itu memang ada beberapa yang relatif toksik ya gitu. Jadi itu juga terkait dengan penanganannya, nah mudah atau tidak. Nah, itu biasanya jadi bahan pertimbangan kita saat memilih pelarut. Tapi tetap balik lagi, yang pertama adalah senyawa pelarut tersebut harus mampu menarik senyawa yang kita inginkan. Nah, ini jenis-jenis pelarutnya. Nah, kalau kita ingin memilih pelarut yang bisa menarik senyawa yang kita inginkan, berarti kita harus mencocokkan ya karakteristik dari senyawa tersebut dengan pelarut kita. Nah, jadi misalnya senyawa yang mau ditarik itu dia sifatnya polar, nah maka pelarutnya itu harus polar. Nah, kita bisa gunakan air atau etanol, metanol. Nah, kalau misalnya senyawanya itu non polar, nah kita pilih apa?
senyawa misalnya senyawa semipolar ya. Nah, kalau semi itu kita bisa gunakan pelarut yang semipolar, misalnya etil asetat itu yang banyak digunakan. Itu untuk nonpolar ya, sama ya. Nah, ini adalah beberapa pelarut yang biasanya digunakan untuk menarik golongan senyawa tertentu. Nah, jadi misalnya apa ya yang paling mudah antosianin. Nah, antosianin itu zat warna apa yang termasuk flavonoid ya. Jadi kalau tahu bunga telang gitu ya, nah yang warna biru itu biru keunguan itu adalah kandungan antosianinnya. Nah, itu bisa kita ekstraksi menggunakan air atau metanol. Nah, makanya kalau bunga telang direbus gitu ya pakai air, dia kan terlarut ya. Nah, karena dia sifatnya polar bisa ditarik oleh air. Nah, untuk metode ekstraksi ada beberapa macam. Ada ekstraksi dingin, seperti maserasi perkolasi. Ini ada di praktikum ya. Kemudian ekstraksi panas berupa infusa, dekokta, kemudian reflux, sohlet. Bisa juga dengan menggunakan destilasi, baik destilasi air ataupun uap. Ada juga ekstraksi dipercepat. Kita bisa menggunakan cara ultrasonikasi, kemudian menggunakan gelombang mikro, ataupun ekstraksi superkritik. Nah, yang pertama kita bahas adalah maserasi. Jadi maserasi itu berasal dari kata measure atau merendam. Nah, jadi kita merendam simplisia pada umumnya ya dalam pelarut tertentu yang bisa menarik senyawa yang kita inginkan. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah pencapaian keseimbangan konsentrasi. Konsentrasi apa? Nah, konsentrasi senyawa yang ada di pelarut dan konsentrasi senyawa yang ada di dalam apa simplisia atau bahan yang kita ekstraksi. Nah, itu kalau sudah seimbang, maka proses maserasi itu bisa dihentikan. Atau kalau misalnya kita menginginkan ekstraksi secara penyeluruh, maka kita bisa gunakan cara remaserasi. Jadi misalnya kita duga, oh kok satu kali ekstraksi sepertinya belum terlalu banyak ya yang tertarik, maka bisa kita ulangi lagi dengan cara remaserasi. Jadi kita tambahkan pelarut kembali setelah maseratnya diambil. Jadi nanti misalnya kita lakukan ekstraksi pertama gitu ya, nanti kan dihasilkan maserat atau hasil ekstraksinya dan ampas. Nah, maseratnya itu dipisah, kemudian ampasnya itu ditambahkan pelarut kembali. Itu yang kita sebut dengan remaserasi. Remaserasi itu bisa dilakukan bahkan sampai 2 kali ya biasanya. Sampai apa biasanya? Biasanya sih kebanyakan sampai warnanya itu sudah pucat biasanya ya. Jadi misalnya kalau kita ekstraksi pertama kali itu pasti misalnya menggunakan daun ya, rata-rata pasti warna hijau. Nah, itu warnanya pekat gitu ya. Nah, semakin lama kalau kita mengulang proses macerasinya, itu warnanya biasanya akan semakin pudar. Ada yang disebut dengan maserasi kinetik. Jadi, karena di proses maserasi ini bisa terjadi proses keseimbangan konsentrasi atau kejenuhan ya, kalau di proses kelarutan itu, maka bisa kita tambahkan pengadukan yang kontinu. Nah, salah satunya ini adalah cara maserasi kinetik. Kita bisa pakai shaker gitu ya. Nah, itu untuk menghindari proses kejenuhan sebenarnya. Ada yang disebut digesti. Berarti digesti ini merupakan maserasi kinetik tapi menggunakan suhu yang lebih tinggi daripada suhu kamar. Kita bisa gunakan suhu 40 sampai 50. Berikutnya adalah perkolasi. Jadi kalau perkolasi ini kita alirkan eh, cairan penyari ke simplisia yang sudah dibasahi. Jadi dibasahi terlebih dahulu simplisianya dengan menggunakan pelarut. Setelah itu eh, ini merupakan proses pengembangan ya. Nah, jadi nanti setelah dibasahi baru kemudian dilakukan sejenis maserasi gitu ya, maserasi antara kadang kita menyebutnya ya.
Nah, jadi seperti direndam terlebih dahulu, baru dilakukan perkolasi yang sebenarnya. Jadi kita apa namanya tuangkan pelarutnya perlahan-lahan eh, dalam rangka untuk mencapai proses ekstraksi yang sempurna atau menyeluruh. Berikutnya adalah infusa dan dekokta. Ini masuk cara panas ya. Nah, infusa dan dekokta ini merupakan cara ekstraksi yang paling banyak digunakan kalau membuat jamu atau sediaan tradisional. Keduanya sama-sama menggunakan pemanasan. Nah, bedanya adalah kalau infusa itu sedian cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati menggunakan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Tapi kalau dekokta itu waktunya lebih lama, sekitar 30 menit. Nah, infusa dan dekokta ini biasanya menggunakan alat seperti yang di bawah itu ya. Jadi kalau tidak menggunakan bahan dari tanah liat gitu ya, nah kita bisa menggunakan sejenis panci enamel. Nah, jadi kalau infusa dan dekokta yang pasti itu adalah pelarutnya berupa air. Nah, cuman beda di apa namanya di waktunya saja. Nah, suhunya sama 90 derajat. Nah, makanya kalau membuat jamu itu biasanya kita sarankan tutup pancinya dibuka ya. Jadi supaya suhunya itu tidak pas 100 derajat sebagaimana titik didihnya air kalau dipanaskan. Berikutnya adalah reflux. Jadi, reflux ini biasanya kita gunakan pemanasan sesuai dengan titik didih pelarut. Jadi, harus disesuaikan ya pelarutnya etanol misalnya itu titik didihnya berapa. Kalian harus cari tahu terlebih dahulu sebelum melakukan reflux ini. Nah, di sini ada pendingin balik. Nah, kalau di reflux ini nah, seperti di gambar ini ya. Nah, yang di bawah di labunya itu adalah pelarut dan simplisia. Jadi nyampur antara pelarut dan simplisia. Nah, di bawah ini nanti ada pemanasan. Nah, di bawahnya labu yang bulat ini ya ada pemanasan. Kemudian nanti uapnya dari apa namanya pelarut itu akan naik ke atas. Nah, di atas ini ada kondensor. Nah, ada air masuk dan keluar untuk mendinginkan kondensor. Nanti uap dari pelarut akan berubah menjadi cairan kembali, kemudian untuk turun ke bawah untuk mengekstraksi eh, simplisia lagi. Nah, ini biasanya diulang terus-menerus sampai 3 bahkan 5 kali. Bedanya apa dengan sohlet? Jadi, sohlet ini ya sama ya, pelarutnya itu juga mengalir gitu ya, sama seperti eh, apa namanya seperti reflux, jadi pelarutnya ada dalam satu sistem yang sama. Nah, tapi bedanya kalau di solet ini simplisianya itu biasanya dibungkus. Nah, bisa menggunakan selulosa, sejenis selulosa, atau kalau di lab itu yang paling mudah kita gunakan kertas saring ya. Nah, jadi dibungkus menggunakan kertas saring, nanti apa dimasukkan dalam apa alat sohletnya. Setelah itu nanti dia akan dibasahi terus-menerus oleh pelarut hingga dihasilkan ekstrak. Nah, di bawah ini ada pemanasan ya, makanya pelarutnya bisa menguap. Nah, ini beda alatnya. Jadi kalau eh, sohlet itu pelarutnya itu nggak langsung kontak gitu ya. Jadi kumpulan pelarut itu nggak langsung kontak, tapi dia naik ke atas dulu untuk membasahi eh, apa namanya simplisia yang dibungkus dengan selulosa. Nah, di sini ya yang warna putih ini ya, itu adalah sampelnya yang dibungkus dengan selulosa. Sedangkan kalau di reflux ini apa namanya antara pelarut dan apanya ini ya simplisianya itu nyampur. Berikutnya destilasi. Nah, bedanya apa destilasi air dan uap? Jadi kalau destilasi air itu em, mirip seperti maserasi ya. Jadi direndam gitu ya. Direndam dalam air yang mendidih. Nah, kalau destilasi uap, eh, maka simplisia atau bahan segarnya itu dia tidak langsung
kena air, tapi hanya kontak dengan uap air. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk ekstraksi minyak aspirin. Berikutnya ekstraksi dipercepat, contohnya ekstraksi ultrasonik. Nah, kalau kemarin kan ultrasonik itu 30 menit saja ya. Memang nggak boleh lama-lama ya kalau ultrasonik itu, karena nanti gelombang ultrasoniknya itu bisa jadi akan merusak senyawa justru kalau terlalu lama. Jadi biasanya kita pakai 15 bahkan maksimal 30 menit ya. Nah, jadi di sini gelombang ultrasoniknya itu bisa meningkatkan permeabilitas dari dinding sel, sehingga senyawa itu juga akan mudah keluar gitu ya. Selain karena adanya kavitasi yang dibentuk oleh getaran ultrasonik. Nah, kalau ekstraksi superkritik di sini digunakan gas karbon dioksida. Jadi di sini eh, alatnya itu dia berdasarkan tekanan dan temperatur tertentu, jadi disesuaikan dengan bahan yang mau kita ekstraksi dan juga pelarut dengan polaritas tertentu. Nah, tapi di sini dibantu dengan gas karbon dioksida. Jadi ekstraksinya cenderung berjalan secara dingin ya. Nah, ada ekstraksi gelombang mikro, jadi ini gelombangnya seperti gelombang microwave gitu ya. Nah, jadi ada energi panas langsung yang mengenai simplisia kita. Nah, kelebihannya adalah waktu ekstraksinya lebih singkat gitu ya. Berikutnya adalah pemekatan. Nah, kemarin kalau yang sudah praktikum pernah menggunakan rotavapor ya. Nah, jadi kalau rotavapor itu em, biasanya kita upayakan menggunakan suhu yang sesuai dengan em, apa namanya titik didih dari pelarut, tapi tidak selalu seperti itu karena kita mempertimbangkan stabilitas dari senyawa. Nah, makanya biasanya suhunya yang dipakai adalah 50 menit 50 derajat saja. Nah, di sini kan ada air ya. Nah, airnya itu suhunya 50 derajat. Nah, jadi nanti akan apa namanya apa ya larutan ekstraknya. Nah, jadi misalnya kita gunakan maserasi kan maserat yang dihasilkan ya. Jadi maseratnya itu diputar sambil dia direndam dalam air yang bersuhu 50 derajat. Nah, setelah itu nanti di sebelah sini ada labu bulatnya juga ya. Nah, jadi nanti kedua labu ini, kalau di sini kan awalnya kosong ya, nanti lama-lama dia akan terisi apa pelarut yang diuapkan dari masyarakat tadi. Jadi nanti dua-duanya ada isinya. Kalau yang sebelah kanan itu nanti pasti otomatis dia akan berkurang ya, karena pelarutnya bergerak ke arah kiri. Jadi diuapkan, kemudian naik ke kondensor di sini ya. Nah, kondensornya ini akan menurunkan ke arah bawah. Nah, nanti ditampung di labu satunya untuk sisa pelarut. Nah, untuk pemekatan kita bisa menggunakan freeze dryer. Nah, kalau dulu freeze dryer itu hanya untuk ekstrak air. Nah, tapi sekarang sudah mulai banyak berkembang freeze dryer untuk pelarut organik sebagai pelarut penyaringnya. Nah, keuntungannya apa? Freeze dryer ini kan menggunakan suhu yang sangat rendah ya, bisa sampai -30. Nah, kalau suhunya sangat rendah, berarti kita menguapkan pelarut em, tanpa terganggu dengan kemungkinan adanya denaturasi senyawa. Jadi senyawanya akan lebih stabil kalau kita menggunakan freeze dryer. Hanya saja kalau alat freeze dryer itu selain harganya sangat mahal, juga prosesnya itu lebih mahal ya. Nah, dibandingkan kita menggunakan nota vapor. Nah, jadi kalau misalnya ekstraksinya tidak bermasalah, kita pilih pemekatannya dengan nota vapor. Nah, baru kalau senyawanya benar-benar tidak stabil gitu ya, atau kita menggunakan ekstrak air, kita baru pakai freeze dryer. Nah, yang terakhir adalah evaluasi ekstrak.
Nah, jadi setelah kita hasilkan ekstrak, maka kita tentukan parameter standar ekstrak. Jadi eh, parameter standar ekstrak ini bisa nanti kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah fitofarmasi. Nah, jadi kenapa semuanya itu harus terstandar sejak awal? Nah, supaya nanti sediaan yang dihasilkan juga akan terstandar. Makanya kalian perlu nanti belajar parameter standar ekstrak. Nah, jadi bagaimana cara-cara menstandarkan suatu ekstrak tertentu. Nah, kemudian salah satu evaluasi yang paling mudah untuk ekstrak adalah dengan menentukan moisture kontennya. Jadi kadar airnya berapa gitu ya. Nah, karena kan kalau kadar airnya terlalu tinggi, dia pasti akan relatif lebih mudah rusak gitu ya. Dan yang ketiga, evaluasi eksaktu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah evaluasi kandungan senyawa aktifnya. Nah, jadi kita harus ngecek kandungan senyawa aktifnya itu seberapa. Nah, kalau ingin secara kualitatif itu bisa. Jadi kalau kualitatif bisa menggunakan profil kromatografi. Nah, jadi kromatogramnya itu dibandingkan gitu ya dengan kromatogram yang sudah standar untuk tanaman tersebut. Atau kita bisa gunakan profil DNA-nya juga. Jadi profil DNA dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Nah, itu kalau secara kualitatif. Nah, kalau kuantitatif juga bisa. Jadi kita tentukan berapa kadar senyawa tertentu yang ada dalam ekstrak kita. Jadi bisa berupa kadar senyawanya itu sendiri atau golongan senyawa. Misalnya kalau tadi rutin ya yang kita gunakan. Nah, kita cek nih berapa kadar rutinnya di dalam ekstrak. Atau kalau mau pakai golongan senyawa, misalnya rutin itu kan masuk flavonoid. Berarti kita hitung kadar total flavonoidnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.